Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi Perumtas 3 Tulangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah agak lama kajian kita tertunda 1 bulan sekali, kemudian mundur 2 pekan. Kita sampai di bab tentang shafnya imam dan makmum di dalam sholat, gitu ya. Jadi yang sebelumnya kita sudah berbicara tentang adab menjadi makmum, adab menjadi imam dalam sholat jamaah. Selain bicara adab menjadi makmum, menjadi imam, juga kita akan bahas tentang posisi makmum dan imam dalam sholat. Setelah ini kita akan bahas tentang bab khusus tentang masjid, gitu ya. Apa saja yang bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan, boleh tidak boleh di dalam masjid. Baik, saya akan bahas tentang mauqiful imami wal ma'mum. Ini sudah biasa sebenarnya, oleh karena itu pembahasannya agak saya percepat, gitu ya. Insyaallah secara umum kita tahu dan kita sudah mempraktekkan, hanya barangkali mengingatkan beberapa poin khususnya terkait hadis-hadis, riwayat, contoh-contoh yang diberikan kepada kita semua oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, jadi mauqiful imam wal ma'mum, mauqifnya, posisinya imam dan makmum, maksudnya di dalam shaf salat. Istihbabu wuqufil wahid an yaminil imam wal itsnain fasaidan khalfahu. Jadi kalau berjamaah, ya, 1 orang makmum, 1 orang imam, maka posisi makmum adalah di sebelah kanan. Kalau 2 makmum atau lebih, maka posisinya adalah di belakang imam. Hadisnya berdasarkan penyampaian dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Dia menceritakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya fajitu faqumtu ala yasarihi fa akhadha biyadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi thumma jaa Jabir bin Sahr faqama an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi aidina jami'an fa dafa'na hatta aqamana khalfahu, rawahu Muslim wa Abu Dawud. Ini jelas sekali hadisnya. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW suatu saat sholat, ya. Fajitu, maka kemudian saya datang. Fakumtu ala yasarihi, saya berdiri di sebelah kiri beliau. Jadi jelas, ya, Rasulullah SAW sholat, ya. Jabir datang, kemudian ikut berjamaah kepada beliau, berdiri di sebelah kiri beliau, berdiri di sebelah kiri. Nabi sholat kalau menghadap kiblat itu ke sana misalnya, Jabir ada di sebelah kirinya.
Fa akhadha biyadi, maka kemudian Rasulullah SAW memegang tangan saya. Jadi Rasulullah ada di sini, Jabir sebelah kirinya. Oleh Rasulullah tangannya dipegang. Fa adaroni, kemudian beliau mengedarkan saya. Ini jadi bahasa Indonesia. Jadi peredaran itu menjadi dari bahasa adaro, yudiru. Diedarkan itu artinya diputar. Saya kemudian dipegang tangan saya oleh Rasulullah dan diputar hatta aqamani an yaminihi. Puternya bagaimana? Hingga beliau menempatkan saya, memberdirikan saya di sebelah kanannya. Ya. Yang paling gampang tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Oh, ini. Nah, gitu ya. Tsumma jaa Jabir bin Sakhr. Nah, kemudian datang Jabir yang kedua, namanya Jabir bin Sakhr. Faqama an yasari Rasulullah SAW. Duh, balik mana? Berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Satu sudah datang di sebelah kiri, dipegang tangannya, ditaruh sebelah kanan. Nah, gitu ya. Datang lagi satu orang, Jabir bin Sakhr, berdiri lagi di sebelah kiri beliau. Fa akhadha bi aidina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Maka kemudian beliau memegang tangan kami, ya, bersama-sama, pegang kiwa tangan. Fadafa'ana, didorong. Beliau mendorong kami hatta aqamana khalfahu, hingga beliau memberdirikan kami di belakang beliau. Cekel indurno ini. Nah, gitu ya. Jelas ya, jelas sekali hadisnya. Makanya kadang-kadang kalau kita itu jamaah, kita itu kan sering ya, di perjalanan itu ya, banyak yang ambil sebelah kiri itu. Nabi contohnya jelas, puteran kayak sebelah kanan, gitu ya. Jadi apa yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir itu sangat jelas. Ya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa idza hadaratil mar'atul jamaah. Itu kalau satu orang jelas, dua orang jelas, laki-laki, tiga orang ya jelas belakangnya. Tapi wa idza hadaratil mar'atul jamaah, kalau ada jamaah perempuan ikut hadir, waqafat wahdaha khalfar rijal, dia sendiri, perempuan itu sendiri berdiri di belakang jamaah laki-laki. Wala tusaffu ma'ahum, jangan ditaruh di saf yang sama dengan laki-laki. Ya. Fa in khalafat sahhat salatuha indal jumhur. Ya. Pokoknya kalau sudah jamaahnya itu, posisi jamaah perempuan itu sudah berbeda dengan laki-laki, sah, gitu ya. Sah. Pokoknya aja di dadekno siji, gitu ya. Menurut pendapat jumhur sudah sah. Qala Anas, nah, ini jelasnya itu riwayatnya Anas, sahabat Anas bin Malik. Sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, saya bersama seorang anak yatim laki-laki sholat di rumah kami di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi, sementara ibu saya sinten Ummu Sulaim khalfana, ada di belakang kami. Dalam redaksi yang berbeda, fasufiftu ana wal yatim khalfahu. Kok iso Anas sampai yatim, kok mau Anas sama seorang anak yatim kok bisa tiba-tiba sholatnya di belakang Nabi. Oh, di dalam redaksi yang lain,
fasufiftu ana wal yatim khalfahu. Saya, kata Anas, dan seorang anak yatim ditaruh di saf belakang beliau. Oh, berarti yang nata Nabi, gitu ya. Wal ajuz min waraina, dan seorang tua, maksudnya ibunya Anas tadi itu, ada di belakang kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya jelas sekali. Ya. Cuma kadang-kadang pembahasan berikutnya ini penting disampaikan. Mulai softnya dari mana? Posisi imam itu ada di sebelah mana? Inilah pembahasan yang kedua. Istihbabu wuqufil imam muqabilan liwasti saffi wa qurbi ulil ahlami wan nuha minhu. Jadi disunnahkan imam itu berada di posisi tengah-tengah jamaah, gitu ya. Diusahakan begitu. Dan orang-orang yang sudah ulil ahlam, orang-orang yang sudah balik, orang-orang dewasa, wan nuha, ulin nuha, wong sing mikir, artinya sing pinter-pinter, sing wis gede-gede, itu diposisikan dekat dengan imam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, wasitul imam wasuddul kholal, letakkan atau tengah-tengahkan imam. Jadi imam itu ada di tengah. Maksudnya jamaah kiri kanan itu seimbang, imam ada di tengah-tengah. Jangan cenderung ke kiri, jangan cenderung ke kanan, di tengah-tengah. Wasuddul kholal, sementara yang longgar-longgar itu rapatkan. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Itu hadisnya Abu Hurairah. Wa an ibni Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud beda lagi cerita Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW pernah bersabda, anna Nabi SAW qala, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, summa alladzina yalunahum, summa alladzina yalunahum, wa haisyatil aswaq. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Maaf, rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, supaya mengikuti di belakang saya orang-orang yang sudah dewasa dan orang-orang yang pinter-pinter dhisik ngarep burine. Soalnya ada kemungkinan kalau imamnya itu uzur atau ini ya, gitu ya, supaya bisa menggantikan. Itu nanti hikmahnya begitu. Kalau sudah summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, kemudian ya orang di bawah mereka, di bawah mereka, di bawah mereka. Di bawah mereka itu artinya dari sisi usia, dari sisi kepandaian, itu secara berurutan. Kalau masih bisa diatur. Yang susah kan sing pinter-pinter iku tekone kari kan ngoten. Kadang-kadang repot ambek wong iku ya. Sing pinter-pinter, sing dewasa tekone kari. Sing dhisik arek-arek cilik-cilik. Soale masjide ana asine. Soale masjide ramah anak. Ya. Coba sampai kalau tempat saya itu sing cilik itu wis teko dhisik ya gitu ya. Gitu ya. Baik, itu secara umum ya. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wa haisyatil aswaq, jauhi oleh kalian ramine pasar. Nah, ini juga persoalannya di Al-Mahdi insyaallah secara umum tertib, tapi ada masjid-masjid kita itu luar biasa susahnya mengatur itu ya, mengatur rame gitu ya. Baik, itu
dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Posisi yang paling depan adalah yang usianya paling dewasa dan juga secara intelektual, secara keilmuan itu yang paling yang memiliki kelebihan daripada yang lain. Baik. Wal hikmatu, nah ini baris yang di sini ya. Fi taqdimi haula'i liyakhudhu 'anil imam wa yaqumu bitambihihi idza akhta'a. Hikmahnya mengapa mereka-mereka yang dewasa-dewasa yang kira-kira ngerti-ngerti itu ditaruh di depan, di saf paling awal yang dekat dengan imam, liyakhudhu 'anil imam, supaya mereka bisa mengingatkan imam. Wa yaqumu bitambihi idza akhta, dan juga menegurnya ketika salah. Ya, nek gak ngerti mesti iso negur. Ya ndak bisa. Wa yastakhlifu minhum, itu yang pertama. Yang kedua, wa yastakhlifu minhum idza ihtaja ila istikhlafin, dan menggantikan mereka, menggantikan imam kalau memang dibutuhkan. Ya, di YouTube itu kan ada ya, imamnya ternyata tiba-tiba suaranya habis, gitu ya. Ada itu di Timur Tengah ya, videonya imam ngimami suaranya habis, baca ayat Al-Quran suaranya habis. Itu kalau yang belakang gak iso nutup terus ya apa gitu ya. Akhirnya digantikan, itu imamnya mundur, ganti belakangnya pas, itu enak ya suaranya. Itu hikmahnya. Baik, itu kalau secara umum posisi shaf imam dan makmum, termasuk makmumnya kaum perempuan. Sekarang yang ketiga, mauqifus sibyan wan nisa minar rijal. Posisi anak-anak dan kaum perempuan, ya, dibanding dengan kaum laki-laki. Karena Rasulullah SAW yaj'al rijala quddamal ghilman, ya, wal ghilman khalfahu wan nisa khalfal ghilman. Hadisnya jelas ya, tentang ngatur shaf ini jelas hadisnya. Cuma kadang-kadang itu prakteknya kita yang kemudian menyesuaikan gitu ya. Kalau panduannya dari Nabi itu jelas. Kata apa namanya? Siapa tadi ini? Oh, ini tidak disebut ya. Sahabat yang meriwayatkan siapa nggak disebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Rasulullah SAW menjadikan kaum laki-laki quddamal ghilman, ada di depannya anak-anak. Wal ghilman, sementara anak-anak khalfahum, di belakang mereka. Wan nisa, sementara kaum perempuan khalfal ghilman, di belakang anak-anak. Ya, ghilman itu anak laki-laki. Gitu ya. Rawahu Ahmad Abu Dawud. Warawal jamaah ilal Bukhari, diriwayatkan juga oleh al jamaah kecuali Imam Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik safnya kaum laki-laki adalah yang di depan, sejelek-jeleknya shaf kaum laki-laki yang paling belakang, sebaik-baik shafnya kaum perempuan yang di belakang sendiri, dan yang paling jelek itu adalah yang di depannya. Niku nek ibu-ibu tekone wis jangkep. Nek sing ibu-ibu kari ya tetep ae ana mburi ku ya elek kari. Gitu ya. Cuma pada masa Nabi SAW itu hampir bisa dikatakan boten enten terlambat, niku boten enten. Hampir ya. Hampir tidak ada. Ya, adalah satu riwayat yang menceritakan sahabat itu, beberapa orang sahabat terlambat sholatnya sampai melayu atau mburi niku enten. Tapi secara umum Nabi itu kalau sholat itu pasti melihat makmumnya. Nek gurung teko kabeh gurung dimulai.
belum komat gitu ya. Loh kok iso teko kabeh semerap, mesti Nabi itu kan kalau mau sholat itu kan menghadap ke belakang, itu kan tahu sapa sing durung teko, siapa yang sudah hadir, tahu. Baik. Nah, mengapa sebaik-baiknya saf kaum perempuan paling belakang, kaum laki-laki yang paling depan? Mengapa demikian? Itu Said Sabiq menyebut hikmahnya. Apa itu? Wa inna makana khairu sufufin nisa akhiruha lima fi dzalika minal bu'di an mukhalatatir rijal bi khilafil wuquf fi shaffil awal fa innahu madhannatul mukhalatah lahu. Jadi kaum perempuan itu kenapa kok shaf paling baiknya itu di belakang, sementara yang laki-laki yang paling baiknya di depan? Itu supaya gak campur, gak cide-cide. Ngoten lho. Cide-cide bahaya, gitu ya. Mungkin nek wong mriki setrume gak pati gede. Ya. Nek kono iku setrume gede-gede. Gak oleh cide-cide itu salah satunya iku mau bahaya. Ya, campur sama. Kalau kita kan sudah dipisah agak ke belakang gitu ya. Kalau dulu kan boten gitu ya. Tidak dijarak langsung seperti kita. Mereka kan sudah diketahui jumlah jamaahnya sudah ketahui. Jadi itu alasannya supaya tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat khawatir ya itu ada masalah, itu terlalu dekat jamaah dewasa laki-laki, jamaah dewasa perempuan, kan gitu ya. Nah, begitu. Baik, itu tentang posisi anak-anak, perempuan dan kaum laki-laki dalam shaf sholat jamaah. Sekarang yang keempat, sholatul mufrad khalfas shafi, sholat sendirian di belakang shaf, ijenan kauman shaf. Man kabbara lis sholati khalfas shafi tsumma dakhalahu wa adraka fihi ruku' ma'al imam sahhat sholatuhu. Fan Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un faraka qabla yasila ila shafi fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala zadakallahu hirsan wa la ta'ud, rawahu Ahmad wal Bukhari wa Abu Dawud wan Nasa'i. Yang pertama, man kabbara lis shalah khalfas shafi. Sinten sing takbir waktu sholat, ya takbirnya dari belakang shaf kemudian masuk. Shaf Pak, misalnya shafnya ada dua, ya shaf pertama, shaf kedua. Ada orang yang masbuk terlambat, takbirnya dari belakang, mari ngono mlaku, mlaku mlebu shaf gitu ya. Wa adraka fi ruku' ma'al imam, dan dia mendapatkan ruku' bersama imam. Sahhat sholatuhu, sholatnya sah. Cuma hadis yang dibawa ini nanti justru memunculkan perbedaan pendapat. Napa maksudnya? Nek sholat ojo dimulai teko mburi, mlebu shaf dhisik baru takbir. Niki takbir dhisik baru mlebu shaf. Dadi ambek mlaku. Ngoten lho. Dari Abu Bakrah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un. Jadi orangnya ini namanya Abu Bakrah. Ya, beliau itu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhir kepada Nabi, maksudnya nututi sholatnya Nabi wa huwa raqi'un, dalam keadaan rukuk, faraka qabla yasila ila shafi, dia rukuk sebelum sampai shaf. Jadi takbir rukuk karo mlaku, ngoten lho. Fadzukira zalika lin Nabi, hal yang demikian kemudian diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan
Muga-muga sampean ditambahi Gusti Allah semangat ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan Allah menambahkan semangat untuk sampean. Semangat nopo? Semangat cekak terlambat gitu maksudnya. Saking semangatnya sholat belum sampai sof itu sudah takbir, sudah rukuk dulu gitu ya, jalan gitu. Tapi kata Nabi wala ta'ud, jangan diulangi. Ya, justru ini jangan diulangi. Kalau dulu sah, sinten niku Abu Bakar, yang lain ojo dibaleni ngono wis dikandani. Gitu ya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud. Jadi zaman Nabi niku lebih menarik timbang sampean. Sampean kan wedi wis. Wani kaya ngono iku iki saking semangate gitu ya. Gitu. Kemarin saya bahas di masjid tempat saya Al-Ikhlas tuh. Saking semangate gak mau ketinggalan sholat tarawih. Sahabat itu wis seru subuh sing tarawih ae. Kok tarawih, maaf, witir. Ya, saking semangatnya nggak mau ketinggalan sholat witir, sudah tahu subuh witir aja, gitu ya. Itu para sahabat itu. Tak bukakan ya, ono ndi. Harusnya sudah dilewati, cuma kita ini ya ada di sini nih. Coba saya lihat ya. Mana ini? Nah ini. Begini ya. Ini. Nah, di baris ini. Anna Abdullah ibn Abbas, wal Qasim ibn Muhammad, wa Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah, autaru ba'dal fajri. Jadi enten sahabat-sahabat cinta niku Abdullah bin Abbas. Ada lagi orang lain, Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Autaru ba'dal fajri, witir masih wis mlebu waktu subuh. Wa anna Abdullah bin Mas'udin qala. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud nggih ngoten pernah mengatakan ma'ubali ini. Lau uqimat salatu subhi wa na'utiru. Saya gak ngereken Mas ya wis dikomati subuh, aku tak tutupno witir dhisik. Ya gitu. Wa an Yahya bin Sa'idin annahu qala kana Ubadah bin Samit. Jadi ada Abdullah bin Abbas, Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ada Abdullah bin Mas'ud. Yang terakhir ini Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ya qauman niku ketika sudah tidak ada nabi. Ubadah bin Samit itu di tempatnya tinggal itu bagian ngimami salat. Fa kharaja yauman ila subhi, satu hari dia keluar untuk salat subuh. Fa aqamal muadzin salat subhi. Ubadah bin Samit imam salat sudah datang. Biasa kan imam salat datang, ya muadzinnya sing bagian azan, sing bagian qomat langsung nyandak mic. Gitu ya. Kalau bahasa sekarang langsung nyandak mic, langsung kati qomat gitu ya. Fa'askatahu Ubadah. Nah, Ubadah ngerti muadzine kati qomat. Sik menengo dhisik. Hatta utira, saya tak witir dulu. Summa shollat bin subuh, kemudian salat subuh gitu ya. Dari Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Abbas pernah suatu saat tidur, summa staiqadha, kemudian bangun. Summa qala li khadimihi, kemudian Ibnu Abbas berkata kepada pembantunya, "Unzur masona anas, si sampean delok wong-wong wis salat ta durung?" Wa huwa yauma idzin, salat subuh ini maksudnya. Wa huwa yauma idzin qad dhahaba basaruhu. Saat itu ini rupanya Ibnu Abbas sudah tua. Penglihatannya Ibnu Abbas sudah hilang gitu ya, artinya sudah beliau nggak kelihatan, mungkin rotok katarak gitu ya. Fazahabal khotim, maka pembantunya pergi sesuai dengan perintahnya Ibnu Abbas. Summa roja, kemudian kembali faqala, dan kemudian mengatakan qad insarafan nas minas subhi, orang-orang sudah selesai sholat subuh. Faqama Ibnu Abbas fautara summa sholat subuh.
Maka Ibnu Abbas kemudian sholat witir, mari ngono sholat subuh. Ya wis nek ngono aku tak witir baru sholat subuh. itu namanya antara apa yang ideal dicontohkan oleh Nabi. Nah, ideal itu ternyata ada prioritas. Sholat jamaah mesti ini ya tidak boleh ditinggal gitu ya, khususnya kaum laki-laki, apalagi jamaah subuh ya. Tapi di samping itu Nabi juga memberi perintah jangan sampai lewat sholat witir kan ngono. Idealnya wong tangi jam 3 sholat bengi sholat witir, mari ngono sholat subuh berjamaah. Itu kan ideal. Cuma kadang-kadang karena sama-sama bagus, yang idealnya nggak terjadi. Witir itu diperintah, hampir wajib witir itu. Sholat qobliyah subuh itu juga begitu, lebih baik dari seisinya. Jamaah subuh itu luar biasa. Kalau ideal semua selesai mari. Nah masalahnya kadang-kadang yang nggak ideal itu datang. Ya, tangine kerinan gitu ya. Tangine kerinan kurung sholat witir. Kan gitu masalahnya kan gitu. Nah sahabat-sahabat itu ternyata ini wow. Tangine kerinan sholat witir durung jamaah wis ngenteni ini kan terus wah ternyata itu cara menyiasatinya itu. Ubadah bin Somit kan bagian ngimami, cara nyiasati sik ojo komat dhisik gitu. Aku tak witir, aku kurung witir gitu ya. Makanya kadang-kadang kita itu sekarang tuh harus ngaji yang banyak tuh supaya nggak terlalu kaku gitu ya maksudnya. Beberapa waktu yang lalu saya kan memberi pelatihan sama teman-teman itu perawatan jenazah di Sidoarjo itu, di Magersari itu masjid apa lupa saya mana. Pesertanya banyak ya, jumlah peserta dan tim pelatihan 120-an lebih gitu ya, 100 lebih. Pelatihan tinggal sedikit itu azan zuhur, tinggal sedikit masih ada pertanyaan-pertanyaan. Ininya bunyi titit ya, tukang muadzin yang jeneng kayak robot langsung otomatis mic dicekel dinyalakan Allahu Akbar gitu ya. Maksud saya sing ngenteni dilu ae gitu. Gak apa-apa begitu itu. Jangan patokan awal waktu ngono sawangane kayak ya bener kalau kondisinya normal. Kalau kondisi tertentu ya mbok ya ditunggu sebentar. Kecuali memang acaranya masih lama. Mas, acaranya masih lama? Masih, Pak. Ya wis, sampean leren aku tak azan. Mas, acaranya masih lama? Sebentar lagi, 5 menit. Ya wis, tak enteni. Begitu harusnya. Itu luwes gitu tuh. Mungkin mboten, iki tanya jawab belum selesai iki wis azan. Muadzine pokoknya tit azan gitu ya. Padahal kalau Nabi seperti contoh ini nggak ada. Para sahabat kayak gitu tadi. Nabi juga begitu sebenarnya, melihat kondisi jamaah itu ditunggu dulu. Gitu. Bahkan ketika bulan puasa ada yang sahurnya itu rada kerinan. Belum selesai sahur yang muadzin mau azan, tunggu dulu biar ini selesai dulu. Nah, gitu ya. Oh no. Loh ya napa Ustaz kelewatan Mas. Nabi ngongkone ngono. Nah, gitu. Nek sakniki wis kadung azan ya wis sampe leren kan gitu ya. Tapi nek iso dikompromi. Sakno iki gurung sahur ngono lho. Gitu. Jadi luasnya itu gitu. Baik, tadi kan saya bahas Nabi itu biasanya kalau sholat itu melihat jamaahnya gitu loh. Sholat itu melihat jamaahnya. Baik, saya lanjutkan tadi ya. Nomor 4 tadi pembahasannya ya. Itu kalau sholat sendirian, nututi atau masbuk dari belakang itu sambil ruku dulu ya. Abu Bakarah itu dinilai sah oleh Nabi, wis sah sholatmu tapi ojo dibaleni kan gitu ya. Kalau sekarang yo gak usah begitulah, sudah tahu kan kasusnya. Nah,
Bagaimana kalau dia berdiri sendiri di belakang? Kalau Abu Bakar tadi enggak, mulainya dari belakang tapi masuk shaf, seuman shaf, gitu ya. Wa amma man shalla munfaridan anis shaffi, amma man shalla munfaridan, ini baris kedua ya. Anis shaffi fa innal jumhur ya rasihata sholatihi ma'al karoha. Kalau ada orang yang berdiri di belakang enggak ada temannya, ya. Enggak ada temannya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sholatnya sah, tapi ma'al karoha, ngono iku gak disenengi. Itu ya, makruh. Wa qala Ahmad wa Ishaq wa Muhammad ibnu Abi Laila wa Waqi'un wal Hasan bin Shalih wa Nakhai wa Ibnu Muzir man shalla rak'atan kamilatan khalfas shaffi batalat sholatuhu. Ya, siapa yang, tapi ada yang berpendapat begini. Imam Ahmad, Ishaq, Hamad ibnu Abi Laila, Waqi', Hasan bin Shalih, An-Nakhai ibnu Muzir, siapa yang sholat 1 rakaat sempurna khalfas shaffi, di belakang shaf, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Wa an wabisah anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusolli khalfas shaffi wahdahu fa amarahu ayyu'ida sholat, rawahul khamsah illa Nasa'i. Jadi memang ada peristiwanya. Rasulullah SAW pernah melihat seorang berdiri sholat di belakang shaf sendirian, maka beliau memerintahkan supaya orang itu mengulang sholatnya. Dari sinilah tadi Imam Ahmad, Ishaq, Hamad ibnu Abi Laila, Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i, ya, Hasan bin Shalih, Nakhai ibnu Muzir itu berpendapat orang itu batal sholatnya, gitu ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad sendiri, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang yang sholat di belakang shaf sendirian, maka beliau menjawab, "Yung itu sholat, wong itu kawan baleni sholat, ulang sholatnya." Ya, hadis ini statusnya hasan. Wa an Ali ibnu Syaiban anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli khalfas shaffi fa waqafa hatta insarafa ar-rajul fa qala lahu istaqbil salataka fala salata li mufradin khalfas shaffi. Jelas ya. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW pernah melihat seorang sholat di belakang shaf sendirian, ya, maka beliau berhenti hingga orang itu kemudian selesai sholat. Setelah selesai sholat, jadi dinteni, ada orang sholat shaf itu dinteni sampai mari setelah selesai, Rasulullah SAW bersabda, istaqbil sholataka fala sholata li mufradin khalfas shaffi. Sampean ulangi sholat sampean karena tidak sah sholat sendirian di belakang shaf. Hadis ini juga riwayat statusnya hasan, ya. Maksudnya ya, wong kauman shaf yo batal sholat, mohon baleni. Pun jelas ya. Tapi pendapat jumhur mayoritas termasuk Imam Syafi'i gak batal, gak apa-apa, Mas, yo makruh, gitu ya, gak batal. Dasarnya apa? Wa tamassakal jumhur bi hadithi Abi Bakrah qalu li annahu ata bi ba'di shalah khalfas shaffi wa lam ya'muru Nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'adah fayuhmalul amru bil i'adah ala jihatin nadabi mubalaghatan fil muhafadzah ala ma huwal aula. Hadisnya Abu Bakrah kan mulai ini teko mburi ijen, lho iku lho dianggap sah karo Nabi. Itulah yang dijadikan dasar oleh mayoritas ulama, gitu ya. Yang tadi disebut namanya itu bukan mayoritas, ada Imam Ahmad, ada An-Nakhai, ada Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Itu tidak termasuk yang mayoritas, itu sedikit yang berpendapat bahwa orang yang sholat sendirian di belakang itu batal. Tapi jumhur ulama gak batal, tetap sah, cuma makruh. Dasarnya nopo? Kalau tadi yang membatalkan, dasarnya hadis-hadis yang jelas tadi. Nabi ditanya tentang orang yang sendirian sholat di belakang shaf, oh dia baleni.
Nabi melihat orang yang sholat sendirian di belakang shaf sampai selesai kemudian ngomong, sampean baleni sholatmu, gak sah sholat sendirian di belakang. Kan jelas kan? Masa mboten jelas dari Nabi. Yang kata Nabi yang seperti itu kan jelas. Jadi hukumnya batal. Tapi peristiwanya Abu Bakar, mulainya Abu Bakar kan ijen nang mburi. Meskipun akhirnya nututi nang jero shaf. Tapi ada bagian di mana dia sholatnya kan di belakang, gitu loh. Kalau sholat sendirian di belakang itu batal. Lah Abu Bakar mulai ini teko mburi diwiyane, mestine batal. Mestine batal. Itulah dasar pendapat yang menyatakan sholat sendirian di belakang shaf tidak batal, cuma makruh. Ngoten lho. Nek hadise Nabi wau. Ya, ndelok wong sholat diwian belakang shaf baleni. Kan begitu. Ditanya, bagaimana Nabi orang di belakang sendirian baleni? Kan jelas ya. Tapi ada kasusnya Abi Bakro mulai ini teko mburi. Ngoten lho. Lah mestine kan tetep baleni. Nah, meskipun di dalamnya itu ketika masuk di shaf itu sah, tapi yang di belakang kan mulainya kan batal harusnya, mestinya batal ae. Mosok sholat setengah batal setengah sah kan itu. Itu. Udah saged diterima. Ngoten. Nggih. Nggih, leres. Jadi pendapat yang mengatakan makruh itu dikompromikan. Tapi pendapat yang mengatakan batal boten nate kompromi, hadisnya jelas. Ngoten lho. Nah, kita itu akan selalu berhadapan dengan perbedaan begitu. Nah, makanya di antara kompromi yang lain, nek ana mburi ijen sampean ngejako sing ngarep mundur. Dasarnya nopo? Mboten enten pada waktu itu, tapi dasarnya adalah seperti Nabi meletakkan dua orang kiri kanan tekek mburi ini gitu. Kan gitu ya. Tadi di depan tadi hadisnya ana sing salat ijen di sebelah kirinya Nabi, ditaruh sebelah kanan. Datang lagi yang kedua, ditaruh sebelah belakang. Itu dasarnya orang kenapa kok boleh narik orang gitu. Nabi lu gak terima narik tangan lurut begitu ya. Nah begitu. Itu juga kompromi. Makanya nek ana mburi ijen nari osop teko ngarep begitu. Kan wis prakteknya sudah banyak, kecuali kalau yang belum pernah tahu. Nek belum pernah tahu, terus mari sampean tarik, kira-kira yang berot, gak gelem. Ngono. Wong gak ngerti. Ya ini gunane ngaji itu kan ngoten niku. Makanya kadang-kadang yang begitu itu harus disepakati. Sepakati dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk kajian begini itu. Sepakat, paham, ngoten nggih. Nek gak paham, wah ngelawan niki lah, apa salat tarik kabeh. Begitu. Nggih. Oke, gitu. Sambil dilihat imam niku harus paham, harus bagian ngatur itu ya. Kalau memang sendirian, tolong ditemani. Sambil ngatur begitu, sambil ngitung, harus tahu sing gurung teko sapa ae, kan gitu ya. Begitu. Dan ada itu yang bagian terlambat itu mesti ono. Pun tak sing kulinone terlambat itu mesti biasanya wis pancet ae. Gitu. Sehingga imam itu kudu niteni. Oh, engko ana kancane sian, enggak apa-apa gitu ya. Masih ada karena biasanya terlambat gitu ya. Sehingga sudah enggak apa-apa biarkan sendirian di situ enggak apa-apa. Nanti ada yang datang berikutnya. Ya nasib nek ternyata gak sido teko iku ripote. Gitu ya.
Baik. Yang di atas tadi kurang saya posisi makmum di sebelah Nabi waktu itu ya, itu sejajar atau harus di belakangnya gitu kan? Soalnya di masyarakat kita ada banyak versi. Buat nanti versi jelas nih, saya baca lagi. Niki, saya baca lagi hadisnya Jabir. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liusolliya. Niki. Udah, lo, dengar ya? Oh, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liusolliya. Rasulullah SAW berdiri untuk sholat. Ya. Fajitu, maka saya datang. Sinten sing teko niku? Jabir. Fakumtu ala yasarihi. Saya berdiri di sebelah kiri beliau, yasar kiri. Kula mboten semerap bahasane kiri belakang ini mboten semerap. Mboten enten. Yasar sebelah kiri. Selesai. Fa akhadha biyadi, maka beliau memegang tangan saya. Fa adaroni, beliau memuter saya. Hatta aqamani, hingga beliau memberdirikan saya. An yaminihi, di sebelah kanan beliau. Mboten enten kalimat mburi titik, mboten enten mburi titik. Sebelah kiri ditaruh sebelah kanan, selesai. Ya. Napa kok munine mburi titik? Napa mboten kan napa ngarep titik? Mboten enten iki ya. Jadi enggak ada kan? Sebelah kiri agak belakang. Kenapa kok sebelah kiri agak belakang, bukan sebelah kiri agak depan? Enggak ada memang sebelah kiri dan sebelah kanan. Summa ja'a Jabir bin Sakhr, kemudian datanglah Jabir bin Sakhr. Faqama an yasari Rasulullah SAW, maka berdirilah beliau di sebelah kiri Rasulullah SAW. Jabir bin Yasar berdiri sebelah kiri Rasulullah SAW. Fa'akhadha bi'aidina jami'an, maka beliau memegang tangan kami semua. Fadafa'ana, kemudian beliau mendorong kami. Hatta aqamana, hingga beliau memberdirikan kami. Khalfahu, belakang beliau. Jelas, belakang. Itu sudah selesai. Ini belakang sebelah kanan atau sebelah kiri? Pertanyaan ini. Oh, jadi belakang, lah pokok angel belakang. Bahwa kemudian belakang itu napa kudu diatur persis tengah-tengah, Ustaz. Ya, siji depan, imam, makmum itu posisinya ngeten tengah-tengah. Oh, imamnya ono tengah-tengah ngeten. Pun tak pun ruwet-ruwet ngoten. Nek sampe dakek mburi iki geser titik ngeten mboten napa-napa, gitu ya. Nah, gitu. Mboten digarisi. Mosok kate digarisi. Iki kudu niku. Persis ngeten ya, awake kudu persis ini. Dua orang ada di belakang imam, posisinya setengah awak ngono enggak gitu ya, setengah badan enggak gitulah. Jadi posisi ada di belakang, gitu ya. Tuh, Ustaz, kadang-kadang kalau kita lihat di masyarakat, wong-wong nek jamaah dua orang itu, yang satu agak ke belakang, ya sajane enggak usah agak belakang. Tapi umpama begitu juga tidak batal, ya. Tapi mestinya ada di sebelahnya. Ini selesai, sebelahnya itu selesai. Sebelahnya agak mundur dikit, wah. Ini kok tengah-tengah nih antara nih, malah nggak ketemu dalilnya. Tapi bagaimana statusnya? Kalau status berdiri di belakang sop sendirian tadi itu, ya setengah batal. Setengah batal. Tapi nggak ada setengah batal, itu nggak ada ya. Batal atau tidak batal, setengah batal itu nggak ada. Abu Bakrah tadi itu kenapa pendapatnya Imam Syafi'i dan lain-lain, oh tetap sah, masih makruh gitu ya misalnya. Itu karena Abu Bakrah mulainya dari belakang itu sendirian, baru masuk shop gitu. Baik, saya kira demikian. Mestinya memang ada di sebelah kanan. Selesai. Saya lanjut lagi, dikit lagi.
Oleh karena itu, kata pendapat yang memakruhkan saja tidak sampai menghukumi batal, ya. Karena Abu Bakrah itu tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang, padahal sebagian sholatnya itu ada di belakang sendirian. Fa yuhmalul amru bil i'adah ala jihadin nadbi. Karena itu kalau kasus yang lain tadi itu ada yang disuruh mengulang, itu sifatnya sunnah. Mubalaghatan fil muhafadzah ala ma huwal aula, karena Nabi ingin menunjukkan, memprioritaskan bahwa mengikuti shaf itu lebih utama daripada lepas dari shaf sendirian itu. Saking Nabi itu ingin menunjukkan bahwa di belakang sendirian itu tidak bagus, maka Nabi suruh ngulang. Itu pendapat yang hanya memakruhkan. Tapi yang berpendapat menghukumi batal, ya selesai, batal kon baleni. Cuma masalahnya nek baleni gak ono koncone. Padahal salatnya disuruh jamaah, itu kan persoalannya nanti. Nanti ada solusi kedua, sudah yang sudah sholat suruh ngancani lagi, nek mau gak katene ono perlu kan sing gelem pusing lagi. Baik ya. Qala al-Kamal Ibnul Hammam wa hamala a'immatuna haditha wa bisah ala nadbi wa hadith Ali bin Syaiban ala nafyil kamal liwafiquna haditha Abi Bakrah. Idh zahiruhu adamu luzumil i'adah li adami amrihi biha. Kamal bin Hammam berpendapat, imam-imam kami membawa hadisnya Wabisoh mengulang kembali itu sebagai bentuk sunnah saja. Sementara hadisnya Ali bin Syaiban ya juga disuruh mengulang tadi itu karena tidak sempurna. Tapi tidak sempurna itu bukan berarti tidak sah sama sekali. Supaya bisa liwafiqo Abi Bakrah, hadis Abi Bakrah, supaya bisa dicocokkan, kompromikan dengan hadisnya Abu Bakrah. Jadi kalau menerima hadis itu memang begitu. Jangan kemudian ada hadis statusnya sahih moro dibuang. Oh bertentangan dengan ini wis buang, iki lho jelas. Itu diantara ulama nggak mau begitu. Podo-podo hadise. Nah begitu. Baik, tapi kita cenderung bahwa sholat yang di belakang sendirian itu tidak sah. Cenderungnya Nabi pernyataannya jelas ulang. Tapi kita tahu bahwa ada yang berpendapat, banyak yang berpendapat tidak sampai batal, gitu ya. Wa man hadara wa lam yajid sa'atan fi shafi wala farjatan faqila yakifun faridan wa yukrah lahu jazba ahadin. Bagaimana kalau ada orang yang datang terus shaf sudah nggak cukup lagi, yang di depan tuh wis penuh, wala farjah nggak ada celahnya. Ada yang berpendapat ya wis diwiyanai timbang narik wong mundur begitu. Ada yang berpendapat begitu. Ada juga yang berpendapat, lah jadi gak cukup ya diwiyanai gak apa-apa timbang narik wong mundur. Tapi bagi yang berpendapat di belakang sendirian itu batal, Nabi lo ngasih contoh, geser orang tuh lo gak apa-apa. Nah, begitu. Geser orang kok gak apa-apa. Ini pilihan-pilihan pendapat itu begitu mesti. Yang susah itu kan kalau kita itu ngajinya pahamnya nggak sama, terus ketemu dalam satu masjid satu jamaah, yo mari ngono iku mau tari-tarian akhirnya. Sing siji narik, sing siji nolak gitu ya. Sing siji nyikut gitu ya. Gitu ya.
Oh iya, ya. Oke, geser. Nanti jangan ditanya, niku yang geser sebaiknya yang mana? Yang inisiatif geser lah gitu ya. Gitu. Yang inisiatif geser lah gitu ya. Berarti yang lain ngikuti gitu ya. Wakila yujzabu wahidan minas saffi aliman bil hukmi ba'da ayyukabbira takbiratul ihram wa istahbu lil majzub muwafaqatahu. Tapi ada yang berpendapat hendaknya satu orang yang ketinggalan yajzubu mengambil menarik wahidan salah seorang dari shaf aliman bil hukmi karena tahu hukumnya ya setelah takbir ya wa yustahabbu dan disunahkan lil majzub orang yang ditarik muwafaqatahu untuk menyepakati ojo iku yel-yelan gitu ya. Itu nek padha paham, nek enggak padha paham enggak padha. Gitu ya. Baiklah, saya kira demikian pembahasan kita pada sore hari ini, petang hari ini. Insyaallah di depan masih ada tentang meluruskan dan merapatkan shaf ya, kemudian keutamaan shaf yang di sebelah kanan. Tak tutup nanti ringkas lah. Ya, nanti ringkas. Saya baca ini aja, pendek-pendeknya aja. Saya kira secara umum tahu ya, taswiyatus sufuf wasaddul furaj yustahabbu lil imam ay ya'mura bi taswiyatis sufuf wasaddil khalal qabla dukhul fi shalah. Fa an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu alaina yaqbalu alaina biwajhihi qabla ayyukabbira fa yaqul tarasaw wa'tadilu rawahul Bukhari wa Muslim. Atau dalam riwayat yang lain sawwu sufufakum fa inna tasbiyatas shaffi min tamamis shalah. Dan riwayat yang lain. Jadi kita sudah sering baca ini ya. Bagi imam disunahkan untuk menghadap ke makmumnya lebih dulu, kemudian menata shafnya supaya lurus dan rapat sebelum mulai sholat. Baik itu hadisnya Anas maupun hadisnya hadis Anas juga dalam riwayat yang berbeda. Ya, saya kira itu sudah jelas ya. Yaitu sunnahnya bagi imam. Ya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar menyatakan, Ibnu Umar niki sing ngomong, "Ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila farjatin fis shaffi fasaddaha." Kata Ibnu Umar, tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya dari langkah orang yang buntu longgare shaf dalam salat berjamaah, dalam konteks salat berjamaah ya. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyebut man wasala shaffan wasalahullah wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Sapa sing nyambung shaf Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus shaf Allah akan memutuskannya. Yang terakhir at-targhib fi shaffil awal wa mayaminis sufuf. Jadi disunahkan untuk memilih shaf yang depan dan sebelah kanan. Orang sing disi sebelah kanan ya. Taqaddama qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas ma fin nida'i was shaffil awal tsumma lam yajidu illa yastahimu 'alaiha lastahamu. Jadi jelas ya, shaf pertama itu memang shaf yang paling baik. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda ya, taqaddamu fa'tamu bi wal ya'tamma bikum min waraikum wa la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirumullah. Jelas ya. Jadi cepat lang isi ngarep ya, karena sebagian sahabat itu juga ada yang gandoli nang buri waktu itu ya. Ada juga para sahabat begitu. Terus diingatkan oleh Rasulullah SAW, majulah kalian ikuti saya, hendaklah kalian itu makmum di belakang saya ya. Dan satu kaum itu kalau ngambil posisi di akhir terus itu nanti akan
taruh belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya, akan dibelakangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang saf yang pertama. Yang saf sebelah kanan mana ini? Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yusholluna 'ala mayamini sufuf." Ini sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas orang yang sholat di saf sebelah kanan. Kok ono sing di sebelah kanan, tapi nek sing sebelah kanan penuh sampean mosok kate yang kanan kabeh kan gitu ya, nggak bisa gitu. Itu artinya memang tetap ada kelebihan. Kalau datang pertama ya deket-deket lah yang sebelah kanan. Pak Lutfi ku nang kelas itu penuh sebelah kanan terus gak tahu sebelah kiri gitu ya. Baik, yang terakhir at-tabligh khalfal imam. Tabligh menyampaikan di belakang imam itu seperti di Masjidil Haram itu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu ya, itu tabligh. Intinya boleh kalau memang suara imam tidak terdengar. Ono sing bagian ngono iku oleh. Cuma nek wis suarane imam wis buanter gak perlu. Itu pembahasan kita di sini ya. Baik, saya kira demikian. Insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk bab masjid. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.